Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ibu Bu Ratih. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia di bab 8 ini ya. Nah, bernapas itu udah nggak asing lagi kan? Karena kita semua pasti bernapas. Ya iyalah Bu, kan kita kan makhluk hidup, masa nggak bernapas? Nah, tapi kalian tahu belum? Kenapa sih kita bernapas? Nah, pada saat kita bernapas, apa sih yang terjadi dalam tubuh kita? Nah, organ-organ apa aja sih yang kita gunakan pada saat kita bernapas? Kemudian, bagaimana sih cara mekanisme pernapasan pada manusia ini? Kemudian, ada nggak sih penyakit-penyakit yang terjadi pada saat sistem pernapasan? Nah, kalian penasaran kan? Karena kalian penasaran inilah kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Ditonton ya videonya. Oh iya, jangan lupa di like sama di subscribe, oke? Kompetensi dasar 3.9 menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. 4.9 menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. 2. Membandingkan proses inspirasi dan ekspirasi pada proses pernapasan. 3. Mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. 4. Mengukur frekuensi napas orang normal. 5. Mengukur udara pernapasan dan kapasitas vital paru-paru. Nah, di sini kita akan belajar dengan poin-poin 1. Struktur dan fungsi sistem pernapasan. Yang dimana kita ketahui, respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi dalam makhluk hidup. Kemudian poin kedua yaitu tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Nah, kita tahu nih pernapasan manusia dapat terganggu oleh penyakit dan kelainan organ pernapasan. Struktur dan fungsi sistem pernapasan. Di sini kita akan belajar 4 poin. Yang pertama, organ pernapasan manusia. Yang kedua, mekanisme pernapasan manusia. Setelah itu kita belajar tentang frekuensi pernapasan. Dan terakhir kita akan belajar tentang volume pernapasan. Yang pertama adalah organ pernapasan manusia. Nah, di sini ada gambar ya. Ini organ pernapasan manusia. Yang pertama adalah hidung. Di sini kita lihat ada bagian-bagian hidung, yaitu ada saraf pembau, ada tulang hidung, ada saraf pembau ke otak, ada silia atau yang biasa kita sebut dengan rambut hidung. Kemudian ada selaput lendir. Hidung sebagai alat pernapasan dilengkapi dengan rambut hidung atau kita sebut dengan silia yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru. Kemudian di hidung terdapat sel-sel yang peka terhadap pembau, saraf pembau, sehingga manusia dapat menghindari menghirup zat-zat yang berbahaya dan berbau busuk. Makanya kita bisa mencium bau-bau itu dari saraf pembau. Hidung juga memiliki kelenjar lendir atau selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur kelembapan udara. Faring. Faring kita lihat di gambar terdiri dari 3 bagian. Yang bagian atas ada nasofaring, bagian tengah ada orofaring, dan bagian bawah ada laryngofaring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Pada saat makan dan minum,
Faring tekak menutup sehingga makanan dan minuman tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Jika si tekak ini tidak menutup, maka makanan dan minuman akan masuk ke saluran pernapasan dan akibatnya kita akan tersedak. Oleh karena itu, sangat disarankan tidak berbicara saat makan dan minum untuk menghindari tersedak tadi. Laring. Dilihat dari gambar, setelah faring itu ada laring bagian bawah faring. Nah, di laring itu ada epiglotis dan pita suara. Nah, sekarang laring itu fungsinya untuk apa sih? Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Di epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun yang dilapisi oleh sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan dan minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk, sehingga berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Nah, pada saat udara melewati laring, si laring ini dapat menggetarkan pita suara, sehingga dihasilkan gelombang suara. Kemudian yang keempat, setelah laring, bagian bawahnya ada trakea, ya. Laring, trakea. Nah, udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea, batang tenggorokan, ya. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm, serta dindingnya tersusun dari cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium berselia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Seperti itu. Kemudian, yang kelima ada bronkus. Pada bagian dasar dari trakea, trakea ini bercabang menjadi dua. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memiliki paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri, dengan struktur bronkus yang hampir sama dengan trakea, tetapi dia lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Nah, yang keenam ada bronkiolus. Di dalam paru-paru bronkus bercabang-cabang lagi nih. Ada apa aja? Bronkiolus itu merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus, atau kalau misalnya jamak dia disebut dengan alveoli. Nah, kemudian yang keenam ini paru-paru, ya, organ pernapasan yang paling besar. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua, ada paru-paru kanan atau kita disebut dengan pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri yang kita sebut dengan pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Nah, pleura ini berupa katup yang tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat menghembung dan mengepis. Kemudian, di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang disebut dengan alveolus. Alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis, yaitu jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas yang melaluinya.
Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Nah, ini gambar dari alveolus. Kemudian, mekanisme pernapasan manusia. Di sini kita lihat di gambar ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kita akan menyimak apa sih itu pernapasan dada dan apa sih itu pernapasan perut. Mekanisme pernapasan manusia. Pada saat kita bernapas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup atau kita sebut dengan inhalasi atau inspirasi dan menghembuskan udara, atau yang kita sebut dengan ekshalasi dan atau ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Di sini kita lihat ya, ada inspirasi dan ekspirasi. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama nih antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma ini adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, kemudian pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Di sini kita lihat perbedaannya ya, di gambar ada inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi, otot antar tulang rusuknya berkontraksi, kemudian otot diafragmanya berkontraksi, rongga dada membesar, paru-paru membesar, udara masuk. Kalau ekspirasi, otot antar tulang rusuknya berelaksasi, otot diafragmanya berelaksasi, rongga dadanya mengecil, paru-paru mengecil, dan udara keluar. Nah, satu kali pernapasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Mekanisme pernapasan manusia, kita lihat ya di gambar. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernapas dengan membesar dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernapasan dada. Nah, ketika udara masuk, otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Nah, kemudian paru-paru, diafragma. Nah, diafragma ini berkontraksi sehingga bergerak turun. Nah, ini mekanisme inspirasi. Sedangkan kalau mekanisme ekspirasi, diafragma berelaksasi bergerak naik, kemudian otot tulang rusuk berelaksasi sehingga rongga dada mengepis, kemudian udara keluar. Kemudian kalau pernapasan perut, jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut, nah itulah yang disebut dengan pernapasan perut. Pada saat mekanisme inspirasi, udara masuk, kemudian otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Kemudian, pada saat ekspirasi, otot diafragma berelaksasi, otot perut berkontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Nah, kemudian udara keluar. Nah, materi yang kecil yaitu frekuensi pernapasan. Sekali proses inspirasi dan sekali proses ekspirasi, nah itu dihitung sebagai satu kali pernapasan. Proses inspirasi dan ekspirasi secara periodik atau secara berkala, nah itulah yang disebut dengan frekuensi pernapasan.
Orang normal bernapas sekitar 12-15 kali per menit. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Yang pertama, umur. Yang kita tahu, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Ketika laki-laki banyak memerlukan energi, sehingga kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada laki-laki juga lebih tinggi daripada perempuan. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasan. Makanya pada saat kita demam, kita lebih cenderung ngos-ngosan. Nah, itu berpengaruh. Kemudian posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang memerlukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti tidur. Nah, kemudian ketika tubuh memerlukan energi, maka tubuh perlu banyak oksigen sehingga frekuensi pernapasan meningkat. Volume pernapasan. Volume pernapasan, kita lihat ya di gambar. Yang pertama itu ada volume tidal. Nah, ini volume tidal. Volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi. Nah, ini biasanya normal. Volumenya sekitar 500 mililiter. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi. Nah, ini di sini. Volume cadangan ekspirasi. Volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Nah, ini volume cadangan ekspirasi sekitar 1500 ml. Ya, ini gambarnya ya. Dan yang ketiga, volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Nah, ini volume cadangannya sekitar 1500 ml. Nah, ini gambarnya volume cadangan inspirasi. Kemudian yang keempat ada volume residu. Volume residu itu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1000 ml. Nah, ini gambarnya dari volume residu. Oke. Yang kelima ada kapasitas vital paru-paru, yaitu dari total volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Nah, kapasitas vital paru-paru sekitar 3.500 ml. Nah, ini gambarnya ya, kapasitas vital paru-paru. Kemudian yang 6 ada kapasitas total paru-paru. Nah, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal di dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu penjumlahan dari volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Nah, ini volumenya sekitar 4.500 ml. Kemudian ada gangguan pada sistem pernapasan manusia dan bagaimana sih upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Nah, ini beberapa contoh dari gangguan pada sistem pernapasan manusia ya. Yang pertama ada influenza, ada tonsilitis, ada faringitis, ada pneumonia, ada TBC atau tuberkulosis, ada asma dan kanker paru-paru. Yang pertama adalah influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umumnya seperti demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal.
Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Jadi perantaranya itu udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang berkontaminasi dengan virus. Kemudian orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Nah, gimana sih caranya supaya kita tidak mudah tertular virus influenza? Yaitu, kamu harus selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Yang kedua, tonsilitis. Secara umum, yang kita ketahui dari sebelumnya, tonsil atau amandel itu kan fungsinya untuk menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Nah, apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri ini akan menginfeksi si tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu ada adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Nah, sedangkan kalau bakterinya yaitu namanya Streptococcus. Yang ketiga adalah faringitis. Nah, ini gambar contoh dari penyakit faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Nah, virus yang menyebabkan faringitis ini yaitu ada adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Sedangkan kalau bakterinya yaitu ada Streptococcus pyogenes. Nah, faringitis merupakan penyebab umum penyakit tenggorokan. Ya, jadi ini penyakit yang udah nggak biasa ya, kita tahu semua, yaitu penyakit radang tenggorokan. Nah, ini penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. 4. Pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Nah, pneumonia terjadi antara karena infeksi pada virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya, namun umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada paru-paru, penderita pneumonia terdapat cairan yang sangat kental. Nah, cairan itu dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang. Gejala dari penyakit pneumonia yaitu ada demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas atau sesak napas. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran pernapasan menjadi lebar dengan bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Yang kelima adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, sehingga kita sebut penyakit ini dengan tuberkulosis TBC. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Jika sistem imun itu lemah, maka bakteri dapat masuk dengan mudah ke dalam peredangan darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ lainnya. Gejala dari penyakit TBC ini itu pertama, mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan yang lebih parah adalah batuk berdarah. Asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang dapat menyerang saluran pernapasan.
asma disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya yaitu masuknya alergen atau zat pemicu alergi dalam tubuh. Misalnya, ada asap rokok, ada debu, ada bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebutlah yang dapat memicu penyempitan saluran pernapasan. Makanya kita lihat gambar di samping, ini ada paru-paru normal, kemudian di sebelahnya adalah paru-paru penderita asma yang mengalami penyempitan saluran pernapasan. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Nah, kemudian terjadilah tuh sesak napas ya, sehingga napasnya berbunyi, napasnya pendek, dan batuk. Dan yang lebih parah, penyakit terakhir yaitu kanker paru-paru. 7. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Nah, ini gambarnya ya, orang penderita paru-paru hitam. Nah, ini contoh paru-paru yang terkena kanker. Sekitar 85% kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan, misalnya menghirup debu, asbes, dan udara yang terpolusi, termasuk akibat menjadi perokok pasif, ya. Nah, di sini kita lihat ya, anak-anak, di sini paru-paru yang bukan perokok dan ini paru-paru perokok. Kita lihat perbedaannya. Udah tahu kan akibatnya kalau merokok seperti apa? Sehingga katakan tidak pada rokok untuk masa depan yang cemerlang. Say no to smoke. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian materi tentang sistem pernapasan. Sebelumnya Ibu minta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.